Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Nah, as'alullah ta'ala ayazidana ilman nafi'an wa fahaman taman ismirani amalan salihan sahihan yuhibbuhullahu wa yarda. Wa Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin Allahumma amin. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah aina ma kuntum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah yang merupakan atau berupa catatan-catatan penting seputar pembahasan nahwu dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan al-af'al al-mabniyah. Ya, sudah sampai pada pembahasan fi'il mabni. Jadi bisa kita simpulkan kemarin dari keterangan mu'alif bahwasanya fi'il yang mabni itu ada 3 kelompok. Yang pertama, semua fi'il madhi itu mabni, ya, bil ittifaq, ya, dengan kesepakatan. Nah, kemudian yang kedua adalah fi'il amr, ya, semuanya itu juga mabni. Meskipun di sini ada khilaf di antara ulama, tapi yang diikuti oleh penulis kitab Mulakhas fi'il amr ini termasuk fi'il yang mabni. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang termasuk fi'il mabni adalah fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari dengan keadaan tertentu, maksudnya yaitu fi'il mudhari yang ia bertemu dengan nun niswah, atau fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid secara langsung. Nah, dan ini juga terdapat perbedaan di antara ulama. Nah, khususnya di sini berkaitan dengan status mabninya fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah. Ada khilaf itu, tapi sekali lagi di sini penulis mengelompokkan fi'il mabni 3 tadi yang disebutkan. Semua fi'il madhi, semua fi'il amr, kemudian fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau bersambung secara langsung dengan nun taukid. Nah, berarti nanti sisanya yang tidak disebut di situ adalah fi'il yang mu'rab. Nah, kemarin kita bahas fi'il madhi, maka ada beberapa keadaan binanya fi'il madhi. Asalnya dia mabni alal fathi. Tapi selain itu ada pula yang mabninya ala dhammi, yaitu ketika ia bertemu dengan wawul jamaah. Dan sisanya ketika bertemu dengan dhamir mutaharrikah, maka nanti mabni alal fathi au ala dhammi au ala sukun. Nanti ada yang
meskipun mereka sepakat ini semuanya mabni, berpendapat berbeda dalam hal mabni alal fathi dan lain sebagainya tadi. Ya, sebagian seperti tadi yang diikuti oleh penulis, kadang mabni alal fathi, ada yang mabni alal dhammi, kadang ada yang mabni alal sukun. Sebagian lain mentakbirnya, mengungkapnya bahwasanya itu semuanya mabni alal fathi. Jadi ketika bertemu dengan wawul jamaah ataupun bertemu dengan dhamir mutaharrikah, itu semuanya mabni alal fathi. Cuma nanti kok di akhir dhammah atau yang lain kok ada sukun, itu karena sebab yang lain ya, sebab karena itisalnya dengan dhamir-dhamir itu. Jadi ya mabninya al-fathi al-muqaddar. Kalau di soal menulis lebih mudah ya, kita lihat contoh terakhirnya. Nah, adapun film Amr ada 4 ya, tambah 1 lagi keadaan binanya. Asalnya mabninya ala sukun. Tapi kalau ia bertemu dengan dhamir-dhamir seperti alif, isnain, atau wawul jam'ah atau ya mukhatabah, maka nanti karena dibangun dari fi'il mudhari yang majzum, maka dikatakan dia mabni ala hadfin nun. Ya, mabni dengan tanda jazmnya mudhari'nya. Mabni ala hadfin nun. Nah, tapi kalau dia bertemu dengan nun taukid, maka fil amr ini mabninya alal fathi. Nah, dan apabila fil amrnya berasal dari fiil yang mu'tal akhir, maka nanti mabni ala hadfi harfil illah. Ya, jadi ada mabni ala sukun, ada mabni ala fathi, ada pula mabni ala hasfin nun atau hasfi harfil illah. Dan ada yang memutlakkan ungkapan-ungkapan ini dengan mengatakan bahwasanya fil amr itu mabni ala ma yujzamu mudhari'uhu. Mabni dengan tanda jazm mudhari'nya. Ya, karena amr ini dibangun dari mudhari' yang majzum. Nah, maka sampailah kita pada pembahasan fi'il mabni berikutnya, yaitu fi'il mudhari yang mabni. Jadi semua fi'il itu mabni. Nah, kecuali yang mudhari. Nah, mudhari itu semuanya mu'rab. Nah, kecuali yang mabni. Apa tadi? Nah, yang ini adalah ketika ia bertemu dengan nun niswah atau ia bertemu secara langsung dengan nun taukid. Nah, hari ini tidak ada koreknya ya. Dan mustaqar laku. Samanin wal mi'ah. Nah, macam asalis al-fi'lul mudhari'u wa bina'uh. Fi'il mudhari dan bina'nya mudhari atau dengan pemabniannya. Ya, qala al-muallifu al-asl al-aslu fil fi'il mudhari, pada asalnya fi'il mudhari itu ayyakuna mu'raban. Nah, dia itu hukumnya mu'rab. Ya, sebenarnya tadi telah disinggung. Dan nanti pembahasan tentang fi'il mudhari mu'rab ya setelah selesai pembahasan bina'nya fi'il. Ya, kama sayati syarhuhu, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wala yakunu al-fi'lul mudhari'u mabniyan. Dan tidak mungkin fi'il mudhari ini dia mabni illa, ya, kecuali illa idza tasalat bihi nunun niswah. Kecuali kalau ia bertemu dengan nun niswah. Atau nun taukidil mubashiratu, atau ia bertemu dengan
nun taukid secara langsung. Jadi, mabninya fi'il mudhari ini kalau ia bertemu dengan salah satu di antara dua jenis nun. Ya, yang pertama, kalau ia bertemu dengan nun niswah. Yang kedua, kalau ia bertemu dengan nun taukid. Di catatan, nun mubasyirah. Ya, nun taukid yang bertemu dengan fi'ilnya secara langsung. Artinya tidak ada pemisah antara fi'il dengan nun taukidnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tentang binanya fi'il mudhari. Nah, kondisi binanya. Tadi sudah sebutkan kapan ia mabni. Nah, sekarang kondisi mabninya. Qauluhu wa yubna al-mudhari'u ala sukuni al-awwal ala sukuni wa tsani ala al-fathi. Ada dua keadaan binanya fi'il mudhari. Ya, dia bisa mabni ala sukun dan bisa juga mabni ala al-fath. Ya, ala sukun atau ala al-fathi. Ya, mata yubna ala sukun, kata beliau, idza tasalat bihi nunun niswah. Kalau ia bertemu dengan nun niswah. Seperti misalnya, hunna yashkurna. Ya hunna yashkurna. Hunnanya mubtada. Yashkurna fi'il mudhari majzum karena ia bersambung dengan nun niswah. Dan itu adalah fa'ilnya. Mabninya ala sukun. Ya, mabni ala sukun litisali binunin niswah. Wal fa'ilu dhamirun muttasilun barizun. Ya, mabni alal fathi. Ya, nun niswah itulah fa'ilnya. Kemudian jumlah berupa fi'il mudhari mabni dan fa'ilnya berupa nun niswah. Itu khabarnya mubtada. Contoh, mabni ala sukun karena bertemu dengan nun niswah. Ya, setiap mudhari yang bertemu dengan nun niswah dia mabni ala sukun. Ini kalau pendapat yang menyebutkan dia termasuk kelompok yang mabni. Itu yang pertama, ala sukun. Ya. Asani mabni alal fath. Mabni alal fathi. Ya, mata yubna alal fathi. Yani idza tasalat bihi nunut tawkid ittisalan mubasyira. Ya, kalau ia bertemu dengan nun taukid, bersambung dengan nun taukid, dan nun taukid ini bersambungnya secara langsung. Ya, tidak ada pemisah antara ia dengan fiilnya. Maka yubna mudhari alal fathi. Contohnya seperti la yashkurunna. Jadi yashkuru. Nah, kemudian dipertegas maknanya, ditaukid fi'il ini tidak cuma bersyukur tapi sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh berterima kasih. Ya, maka jadi ketambahan nun taukid ya la yashkurunna. Nah, di situ fi'il mudhari'nya dari kata yashkuru kemudian ketambahan nun taukid. Yashkuru ya, fi'il dan fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, berarti fi'ilnya bertemu langsung dengan nun taukid. Nah, pada kondisi ini maka yashkurunna ini bukan mansub la yashkura, tetapi dia mabni alal fathi li taslihi binunit taukid al-mubasyirah. Nah, kemudian jadi dikatakan sebelumnya ya, fi'il itu asalnya mabni kecuali mudhari, dia mu'rab. Mudhari itu mu'rab kecuali yang bertemu dengan dua jenis sukun nun tadi. Ya, mudhari mabni kalau bertemu nun niswa atau kalau ketemu nun taukid secara langsung. Ya, jadi kalau ketemu dengan nun taukid
Nah, dia bertemu dengan dua jenis nun ini, hukumnya mabni mudhari. Yang mudhari itu mu'rab, tapi kalau bertemu dengan dua jenis nun, maka dia mabni. Nah, fi'il mudhari yang bertemu dengan nun, baik nun niswa atau nun taukid, dia mabni. Ada pengecualiannya lagi. Ya, pada bab ia bertemu dengan nun taukid, hukumnya mabni kecuali kalau ia bertemunya tidak secara langsung. Ya, tadi kan sudah disampaikan kalau fi'il mudhari ini bertemu dengan nun niswah mabni. Kalau ia bertemu dengan nun taukid, ya, juga mabni. Nah, dengan catatan kalau bertemu dengan nun taukid secara langsung. Nah, berarti kalau ia bertemu dengan nun secara langsung, maka fi'il mudhari ini dia tidak mabni karena nggak langsung ketemunya. Nah, tapi ia terpisah. Nah, kalau ia ada yang memisahkan antara fi'il mudhari dengan nun taukidnya, entah pemisahnya itu zahiran, tampak, ataukah hanya takdiran, maka hukum fi'il mudhari ini yang bertemu dengan nun taukid secara tidak langsung tidak mabni tetapi mu'rab. Ya, kata penulis, dalam yatasil al-fi'lu binun taukid ittisalan mubasyiran, ya, apabila fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung, tapi kana musnadan ila al-alif wal-itsnain aw wawil jamaah aw ya'il mukhatabah. Ya, entah itu karena ia disandarkan kepada, ya, misalnya karena ia disandarkan kepada alif isnain, ya, dhamir alif isnain, atau dengan dhamir wawul jamaah atau dhamir ya mukhatabah. Ya, misalnya dia ada fil al khamsah asalnya. Nah, entah yaktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubani atau taktubina. Ini kan ada setelah fil ada dhamirnya dulu. Ada alif isnain, ada wawul jamaah, ada ya mukhatabah. Nah, maka ia nanti tidak mabni tetapi mu'rab. Atau nunin niswah, ia ini tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung karena ia bersambung dengan sebelumnya itu bersambung dengan nun niswah. Jika ada fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, kemudian baru ketemu dengan nun taukidnya. Maka nanti dia hukumnya mabni di sini, tetapi mabninya tidak sama dengan yang asalnya tadi. Ya. Tadi asalnya kalau ketemu dengan nun taukid kan mabni al-fathi, tapi di sini ada nun niswahnya dulu. Maka nanti dia mabninya karena nun niswah, ya, mabni ala sukun. Ya, kata beliau selanjutnya, ya, tadi bi an kana musnadan ila alif al-itsnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati aw nun niswati kana mu'raban fil halati salasil ula. Maka nanti kalau dia ada fi'il mudhari yang disandarkan kepada ketika yang pertama tadi, yang ketiga tadi, dia bertemu dengan fi'il mudhari yang sudah disandarkan kepada alif itsnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah, maka dia mu'rab. Wa mabniyan ala sukuni fil halatil akhirah. Litisalihi binunin niswah. Dan dia mu'rab, dia mabni, tapi mabni ala sukun, bukan mabni ala fathi, ketika dia bertemu dengan atau dia disandarkan kepada nun niswah. Ya, karena dia bertemu dengan nun niswah dulu. Nah, jadi nun taukid itu kita ulangi ya tadi. Fi'il mudhari ketika bertemu dengan nun taukid secara langsung maka dia mabni alal fathi, ya, mabni alal fathi.
Yang mabni ala sukun itu kalau bertemu dengan nun niswah. Nah, kita masuk ke bahasnya ke yang nun taukid dulu di sini. Fi'il mudhari kalau bertemu dengan nun taukid secara langsung maka dia mabni alal fathi. Berarti kalau ia tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung maka dia tidak mabni alal fathi. Nah, kapan ia tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung? Padahal ada nun taukidnya, yaitu ketika fi'il mudhari tersebut disandarkan kepada domir alif isnain seperti pada yaktubani atau taktubani. Kedua, atau kalau ia bertemu dengan wawul jamaah seperti yaktubuna, taktubuna, atau bertemu dengan ya mukhatabah seperti pada taktubina. Atau dia disandarkan kepada nun niswah seperti yaktubna atau taktubna. Nah, fil-fil yang demikian ini ketika ia ditaukid dengan nun taukid, ditambahkan nun taukid padanya, maka dia tidak mabni alal fathi. Ya, jadi kalau dia bertemu dengan nun taukid secara langsung, mabni alal fathi. Nah, ketika disandarkan kepada domir-domir ini, maka dia itu tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung. Maka tidak mabni alal fathi. Nah, ketika dia bertemu dengan tiga domir yang pertama tadi, alif isnain, wawul jama' atau yang khotobah, maka dia bahkan tidak mabni, tapi dia mu'rab. Sedangkan ketika ada nun taukid bertemu dengan fi'il yang disandarkan kepada nun niswah, maka dia tetap mabni, tapi mabninya beda. Tidak mabni alal fathi, tetapi mabni ala as-sukun. Tamam? Nah, itu dia yang disebut oleh mu'alif. Ya, di dalam pengecualian ternyata ada pengecualian lagi. Mudhari itu mabni kecuali yang bertemu dengan dua jenis nun niswah dan nun taukid secara langsung. Fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid itu hukumnya mabni kalau langsung pertemuannya. Jadi kalau persambungannya tidak langsung maka dia ada yang mu'rab, ada yang mabninya tidak ala, mabninya menjadi mabni ala sukun. Nah, berbeda dengan asalnya yang mabni ala fathi. Nah, tamam, ya ada dua macam pengecualian. Ya, contoh-contohnya oleh mu'alif ada la tansuruni dzalima, la tansuruna dzalima, la tansurina dzalima. Al-fi'lu mudhari'u fi hadhil amthilati muttasilun bi nun at-tawkid walakinnahu mu'rabun bi isnadihi ila alif al-ithnain wa wal jama'ah wa ya al-mukhatabah. Nah, pada ketiga contoh di atas, fi'il mudhari' ini bertemu dengan nun taukid. Ya, tansurani, tansurunna, serta tansurinna. Ini adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid. Tapi pertemuannya dengan nun taukid di sini tidak secara langsung. Karena antara nun taukid dengan fi'il mudhari'nya itu sudah ada pemisah. Misalnya berupa domir. Ya, karena fi'ilnya disandarkan kepada domir. Al-isnadihi ila alifil itsnain wa wal jama' wa ya mukhatabah. Ya, pada tansurani bukan sebelum nun taukid ada alif itsnain. Pada lan tansurun, nah ini sebenarnya ada fi'ilnya itu ada yang sebenarnya ada yang mukhatabahnya. Ya, karena tadi sudah sempat disebutkan di awal. Nah, pemisah antara nun taukid dengan bisa zohiron, bisa takdiron, bisa eksplisit, ya, tampak zohir, bisa dia itu implisit saja, ya takdiron, yang tidak tampak. Nah, yang pertama ya ketika dibesak oleh alif itsnain. Seperti pada contoh. Asalnya kan dari tansuroni.
Nah, kemudian di sini contohnya adalah saya menduga ini semuanya majzumnya adalah nahiyahnya. Tansuroni, kemudian dijazmkan tansuro, la tansuro. Janganlah menolong orang yang zalim. Kemudian ditambahkan, mau ditegaskan dengan taukid. Ya, masukkanlah nun taukid. Nanti dibaca tansurona. Ya. Maka kalau kita lihat, kalau dibaca tansurona, ada tawali, fathah berturut-turut. Ya, ada datang fathah berturut-turut dibaca. Karena alif itu kan memanjangkan fathah. Seolah-olah ada dua fathah di situ. Ya, pada tansurona. Ya, tansurona bacanya. Maka ini kadar tawali serta seakan-akan juga di situ juga ada tampak iltiqa sakinain. Ya, karena nun bertasydid itu seolah artinya ada dua nun. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, kemudian diidgham. Nah, jadikan satu. Ya, tasydid. Ya, tasydid itu pasti ada dua huruf. Yang pertama sukun, yang berharokat itu yang kedua. Maka di sini ada alif bertemu dengan nun bertasydid yang artinya awalnya sukun, ya, berarti nun ketemu sukun. Nah, tapi di sini alifnya tidak boleh dihapus. Karena nanti kalau kita hapus nanti jadi dibaca la tansuronna. Ya, la tansuronna. Berarti ini mirip seperti anta. Anta tansuru, la tansur, tambah tahu jadi la tansuronna. Nah, maka nanti kalau dibiarkan kita hapus alif pada la tansuronna, nah, jadi la tansuronna mirip dengan yang takdirnya anta tadi. Ya, sama-sama la tansuronna bacanya. Nah, maka ini untuk menghindari iltibas, ya, jangan sampai alifnya dibuang. Nah, padahal tadi ada tawali harokat fathah, ya, ada berturut fathah. Padahal ini sudah berat lafadznya, ada fi'il, ada dhamir fa'ilnya, tambah lagi ada nun taukid, ya, murokabnya bertambah. Sehingga biasanya kalau ada tawali seperti ini harus ada yang dibuang, dikurangi fathahnya. Nah, di antara tersebut yang kemungkinan besar untuk bisa dihapus adalah alifnya. Nah, tapi tadi sekali lagi, kalau dibuang alifnya karena bisa tawali atau karena iltiqa sakinain, nanti lafadznya jadi mirip kalau dengan fiil yang diisnad kepada dhamir yang maknanya anta, tansuru. Maka alifnya dibiarkan. Ya, dipilih demikian karena ini mandornya lebih ringan dibandingkan kalau kita buang alifnya. Ya. Tamam? Sehingga jadi dibaca la tansurani. Ya, di situ ada nun jadi yang diubah maksud saya belum selesai. Jadi masih tansurona, ya, dibiarkan alifnya jadi tetap la tansurona. Ya, alifnya tidak dibuang. Karena kalau dibuang nanti jadi serupa dengan yang la tansurona. Tapi ini kan berat, maka karena tidak bisa membuang alifnya, maka cara lainnya yaitu untuk meringankan, ya, nun taukidnya yang tadinya berharokat fathah di harokati kasrah. Ya, agar tidak bertemu fathah sampai 3 berturut-turut. Ya, jadilah la tansurani. Nah, pada la tansurani ini
Fi'il mudhari'nya itu majzum. Ya, tanda jazmnya apa? Fi'il mudhari' tanda jazmnya kalau di afal khamsah ya hasfun nun. Ya sudah. Majzum dengan tanda jazmnya hasfun nun. Kemudian fa'ilnya berupa alif isnain. Ya, domir mutasil baris. Nah, itu fi'il mudhari'nya dia mu'rab, ya, yaitu dalam keadaan majzum. Karena nunnya, nun taukidnya itu tidak bertemu dengan fi'il mudhari'nya secara langsung. Ya, ada pemisahnya berupa alif isnain. Nah, kemudian yang berikutnya yang la tansuruna dan la tansurina ini mirip kisahnya yang bertemu dengan waw jama atau yang khotabah. Meskipun nanti dalam keadaan yang lain juga bisa agak beda. Tapi kita sederhana saja. Asalnya kan dari tansuruna dan tansurina. Kemudian dijazmkan. Ya, dijazmkan. Jadi la tansuru serta la tansuri. Setelah itu, nahnya mau ditaukid dengan nun taukid. Jadi la dibaca la tansurunna dan la tansurinna. Kalau kita lihat di sini bertemu dengan sukun ketemu sukun lagi. Ya, wawunya kan sukun, ya-nya juga sukun. Maka dibuang huruf ilahnya, ya wawu jamaahnya serta yang mukhatabahnya bisa dibuang. Dan di sini kok boleh, sedangkan tadi alif sinain kok nggak bisa? Nah, karena di sini tidak ada iltibas dengan lafaz-lafaz fi'il mudhari yang lain. Dan ada korina, ada indikator bahwasanya di situ ada wawu. Ya, di mana huruf terakhirnya pada fi'il mudhari itu harokatnya dhammah, mewakili wawu. Sedang pada tansurina, kalau ya-nya dibuang, juga nggak ada iltibas, serta ada indikatornya, yaitu huruf terakhirnya berharokat kasrah. Nah, jadi la tansuruna, la tansurinna. Jadi sepertinya ada pemisah antara fi'il dengan nun taukidnya. Berarti di sini antara nun taukid dengan fi'il mudhari itu tidak bertemu secara langsung. Cuma pemisahnya ini tidak zahir. Dia takdiron. Takdirnya itu hilangnya lafaznya itu bukan karena ini nggak ada pemisahnya, karena ada wawu di situ. Cuma dia takdiron karena tadi iltika usakinain. Ini kalau kita mengacu pada sama yang disebutkan oleh mu'alif. Ya. Tansurani, la tansurunna, dan la tansurinna. Jadi pada la tansurunna atau la tansurinna nanti, fi'il mudhari'nya majzum bila nahya dan tanda jazmnya itu hasfun nun. Ya, tanda jazmnya hasfun nun. Terus fa'ilnya, mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya berupa faul jamaah tapi mahdzufah bila tiqa'is sakinain. Atau yang la tansurina dia fa'ilnya berupa ya mukhatabah al-mahdzufah bila tiqa'is sakinain, yang dihapus atau dibuang karena ada iltiqa' sakinain. Nah, ini karena contohnya adalah majzum. Nanti kalau dia misalnya ini fi'ilnya adalah fi'il yang marfu, ya atau butunun, kalau karena susunan lafadznya, tarkibnya dia nanti harus dibuang, berarti nanti dia dengan tanda rafa butunun al-mahdzuf. Ya, al-mahdzufah, nunnya itu dibuang. Bukan karena hasfun nun, tetapi karena dibuangnya itu di asalnya subut. Ya. Marfu'nya itu subutun nun, cuman kalau nggak tambah, mungkin karena misalnya al-iltiqa' sakinain seperti tadi. Ya, asalnya ada, nah, dia marfu' ada nunnya. Cuman di sini contohnya saya pikir ini adalah sama yang nah, jadi yang penting untuk memudahkan, ya kita ingat saja tanda rafa, tanda nasab, tanda jazmnya fi'il ya dulu.
mungkin pernah dipelajari. Kemudian kita pegang erat-erat. Fi'il mudhari kalau bertemu dengan nun taukid ada dua keadaan. Ada bahkan tiga ya, bahkan ada tiga. Dia mabni alal fathi. Ini kalau dia bertemu secara langsung. Bisa juga nanti dia mabni ala sukun kalau dia dipisah dengan nun niswah. Jadi ada fi'il mudhari bersandar kepada nun niswah, kemudian baru ada taukidnya. Maka dia mabni sama, meskipun terpisah, tapi mabninya beda. Ya, dia mabni ala as-sukun. Adapun adalah fi'il yang bersambung dengan alif isnain, waul jama' dan ya mukhatabah. Ketika ia ditaukid, maka ini taukidnya terpisah dengan fi'ilnya. Dan dia hukumnya mu'rab. Nah, dan mu'rabnya, ya seperti mana mu'rabnya fi'il. Gimana kalau dia rofa tandanya apa, kalau nasab tandanya apa, kalau jazm juga tandanya apa. Tapi kalau nanti, tinggal nanti apakah tandanya tersebut karena iltiqa sakinain, atau karena tawali nunnya jadi banyak, harus dihapus, maka nanti sebut nun al-mahdzufah. Nah, istilahnya. Nah, kemudian ini contoh yang kedua, ketika itu bertemu dengan meniswa dulu baru ditaukid. Bila tansurna ni al-dharima. Janganlah kalian para perempuan menolong orang dolim. Ini sudah disebutkan tadi. Al-fi'l mudhari'u muttasilun bi nun tawkidi wa huwa mabniun 'alal fathi. Yang tidak mabni ala sukun ya. Bukan ala fathi ya, ini ala sukun karena ia disandari dengan nun niswah. Kemudian catatan yulahadu annahu qad afidat alifun baina nun niswah wa nun tawkid bitafriqi bainahuma. Dan perlu diberi catatan ketika nun taukid itu bertemu dengan fi'il yang sudah bersambung dengan nun niswah, artinya kan bertemu nun niswah dengan nun taukid. Ya, bertemu dengan nun niswah dengan nun taukid. Ya, karena ada berturut-turut 3 huruf. Ya, bukan harokat ini yang berturut-turut, tapi bahkan huruf. Ya, ada misalnya tansurna ketemu nun taukid, ya tansurnanna jadinya. Yang ada 3 huruf nun. Nah, maka diberi pemisah, diberi pembeda bahwasanya nun yang pertama itu selain dia supaya tidak tawali, juga karena beda jenisnya, ya di sini adalah nun niswah, ini adalah nun taukid. Ya, tadinya adalah tansurnanna. Ya, jadi ada masalah di sini, ada pertemuan 3 nun berturut-turut. Nah, maka perlu dibedakan. Ya, dua jenis nun yang berbeda ini. Nah, dan di antara pembedanya biasanya digunakan huruf alif karena dia ringan. Ya, sebagaimana antara wawul jamaah, kalau dia tidak berada di akhir kalimat, maka ditambahkan alif ya, alif fariqah namanya, alif pembeda antara wawu al-jamaah dengan wawu yang lain. Bisa pada dhahabu atau la taktubu, ya dari taktubuna jadi la taktubu, maka nanti ketika wawunya paling akhir dikasih tanda alif ya, membedakan dengan wawu yang lain. Bahwasanya ini alifnya wawunya adalah wawu jamaah. Nah, di sini juga sama, ada 3 nun berturut-turut. Satunya nun niswah, yang 2 adalah nun taukid. Maka dibedakan dengan alif fariqah namanya. Nah, kemudian ada masalah lagi. Kalau la tansurnanna, maka ini alif fathahnya yang jadi banyak. Maka seperti pada kasus la tansurani tadi, nun taukid yang harokatnya fathah
kasrohkan. Jadilah la tansur nani. Nah, ini ceritanya. Nah, baik. Ya. Ini mabninya mudhari ala sukun serta alal fathi. Betul. Ya, catatan penting sebutkan nun taukid ya, pada fiil, ya baik pada fiil mudhari ataupun pada fiil amar. Ya, seperti telah kita maklumi, nun taukid itu tidak bertemu dengan fiil madi, yang maksudnya hanya kepada mudhari ataupun amar. Maka ketika tadi kita bahas mudhari itu mabni, kalau dia bertemu dengan nun taukid, salah satunya ya pada keadaan bertemu secara langsung, maka di sini beliau tambahkan mengenai nun taukid. Ya malfudhatun. Penulis mengatakan nunut taukidi nunun talhaqu akhir al-mudhari atau akhir al-amri. Ya, nun taukid adalah nun yang menempel atau mengikuti akhir dari fi'il mudhari ataupun akhir dari fi'il amar. Ya, bisyurut al-wadafah dan bisyurut al-wadafati ba'da atau ba'du. Dengan syarat-syarat yang nanti akan dijelaskan setelah ini. Wahya nau'an. Dan nun taukid itu ada dua macam. Satu, ada nunun sakilatun. Tani nunun khafifah. Ya, ada nun taukid sakila dan ada nun taukid khafifah. Nah, asalnya nun taukid itu sakilah, ya musyaddadah, maftuhah. Tapi nanti bisa diringankan. Nah, jadilah namanya nun taukid khafifah atau sakinah. Nah, yang pertama nun sakilah itu watakun musyaddadatan maftuhatan. Nun taukid sakilah adalah nun yang bertasydid dan berharokat fathah. Ya, dia ditasydid dan difathahkan. Seperti misalnya pada contoh kata tubanna, uktubanna. Ya, baik pada fi'il mudhari ataupun pada fi'il amar. Ya, nun bertasydid berfathah di akhir fi'il tersebut adalah nun taukid sakilah. Kedua, nun taukid yang khafifah, nunun khafifatun wa takunu sakinatan. Ini nunnya tidak musyaddadah, cuma satu aja, tidak dua. Dan dia sakinah, nah dia sukun. Ya, asalnya tadi dua, tapi kemudian dibuang satu. Nah, tinggal yang sukun aja. Seperti pada latak tuban atau uktuban. Nah, ini nun sukun di akhir fi'il, dari taktubu dan uktub. Nunnya adalah nun taukid. Tapi sedikit ada perbedaan ya, makna. Ya, dan makna ini beda dengan terjemah. Kalau terjemah itu kan memindahkan dari bahasa asal ke bahasa tujuan. Maka ini bahasa tujuan tidak bisa mengakomodir bahasa asal atau sebaliknya. Ya, beda antara makna dengan terjemah. Maka lebih bagus kalau kita ya, bahasa Arab ini tidak mengandalkan terjemahan, tapi kita benar-benar belajar bahasa Arab. Misalnya di sini antara nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Sama-sama maknanya taukid, tetapi beda taukidnya. Ya, kekuatan taukidnya berbeda. Sebagaimana kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ya, umumnya pertambahan lafaz atau di sini bertambah banyaknya huruf itu menunjukkan tambahan makna. Ya, nun taukid yang hurufnya itu lebih banyak, maka taukidnya lebih kuat. Ya, sakilah dan khafifah sama-sama taukid, tetapi taukidnya sakilah ini lebih kuat lagi. Sisi makna. Nah, kalau dari terjemahan maka agak susah. Ya, uktubkan artinya tulislah.
Kalau uktuban apa? Benar-benar tulislah. Ini kalau khafifah, kalau sakilah harus lebih kuat lagi. Uktubanna, ya benar-benar dan benar-benar tulislah, atau sungguh-sungguh benar-benar tulislah. Nah, kira-kira demikian kalau untuk mendapatkan makna yang dekat dengan antara uktub, uktuban, dan uktubanna. Tapi dalam bahasa kita ini tentunya bukan bahasa yang bagus. Dari sisi bahasa Indonesia kita nggak kenal demikian. Ya mau uktuban atau uktubanna atau uktub, ya artinya tulislah. Nah, tidak dikenal ungkapan sepandai saya ketahui. Nah, sungguh tulislah. Nah, ya kita menekankan, kalau mau kita menekankan perintah tulislah, maka mungkin ya dengan intonasi atau dengan ekspresi, ya, bukan dengan menambahkan kata sangat tulislah atau benar-benar tulislah yang menunjukkan penghangatan hiperbola dalam taukidnya. Ya. Jadi tidak bagus kalau kita sebutkan terjemah taukidnya juga. Ya, uktubana jadi sungguh-sungguh benar-benar tulislah. Ya, dari sisi penerjemahan. Maka ya, penting kalau kita benar-benar menguasai bahasa Arab. Ya, tahu dari susunannya. Dan kadang-kadang terjemahan tidak seperti itu nanti. Uktubana akan diterjemahkan tulislah. Sama seperti uktub atau uktuban nanti. Karena tidak dipandang bagus dalam bahasa kita kalau menerjemahkan seperti tadi. Sungguh-sungguh benar-benar tulislah. Dan akan tidak ringkas ya, jadi banyak. Jadi dalam bahasa Arab bisa cukup sederhana, tidak terlalu banyak kosakata yang dipakai. Ya, uktub, uktuban, atau uktubanna. Masih dianggap ringkas ya. Nah, itu dia. Di antaranya perbedaan makna antara sakilah dan khafifah. Ya, selain perbedaan lafadznya ya. Sakilah itu musyadah maftuhah, yang khafifah itu sakinah, sukun. Dan yang makna sakilah itu lebih kuat dibandingkan khafifah. Kemudian yang sakilah ini dia bisa bertemu dengan semua tasrifan fil mudhari. Ya, fil mudhari'nya ini diisnadkan dengan nomor yang manapun, nah, maka bisa dimasuki oleh nun taukid sakilah. Adapun khafifah itu hanya masuk, tidak bisa, atau dia tidak bisa masuk kepada yang menunjukkan musanna ataupun yang menunjukkan jamak perempuan. Ya, nun yang khafifah, nun taukid khafifah tidak masuk kepada fil mudhari atau amar yang disandarkan kepada yang musanna atau jamak perempuan. Nah, kemudian khafifah itu sendiri yang terakhir, ya, dia itu khafifah, ringan, dan karena ringannya ini kadang-kadang didapati ya diganti dengan alif. Misalnya uktubna, ini kadang-kadang bisa diganti dengan uktuba. Ya, selama tidak ada iltibas nanti dalam penggunaan. Ketika sudah jelas yang dimaksud adalah satu orang, ya, uktub, gitu. Uktuban, satu orang. Maka kalau sudah jelas failnya itu tunggal, tidak mungkin dua, ini kadang-kadang diringankan diganti dengan alif. Nah, bukan uktuban lagi tapi uktuba. Dan ini ada petunjuknya dalam Al-Quran. Misalnya ketika disandarkan kepada dhamir yang nahnu, pada surat Al-Alaq misalnya nasfa'an bin nasiyah, yalah, kan tertulis itu nasfa'a bin nasiyah, pakai alif. Asalnya nasfa'an dengan nun, tapi diganti dengan alif. Kemudian kalau dalam teks mushaf kita biasanya itu dikasih tanwin ya. Karena di sini ada dua macam bacaan, bisa dibaca lanasfa'an bin nasiyah, ada lanasfa'a bin nasiyah. Nah, pada surat Al-Alaq.
Nah, jadi bukan fiilnya itu bertanwin. Karena tanwin itu kan tanda untuk isim ya, hanya masuk kepada isim. Tapi di sini tanwin situ untuk menunjukkan bacaan bisa dibaca dengan nun, lanasfa'an. Ya, dia bukan fiil yang mansub dengan fathatain. Ya, bukan. Nah, ya dia ditulis karena demikianlah Al-Qur'an yang ditulis berdasarkan alternatif cara membacanya. Ya, seperti Maliki Yaumiddin itu Maliki tidak pakai alif. Karena kebanyakan bacanya itu Maliki, pendek. Nah, tapi untuk yang bacanya memanjakan Maliki nanti dikasih fathah berdiri. Jadi penulisan rasam Al-Quran itu ditulis berdasarkan alternatif cara bacanya. Ya, qiraah yang mana. Nah, di sini juga sama ketika ada fiil lanasfa'an pada surat Al-Alaq itu nunnya nun taukid khafifah. Tapi bisa diringankan juga diganti dengan alif jadi lanasfa'a. Tapi karena ada yang baca juga dengan asalnya, maka dikasih ada tanwin biasanya. Ini bukanlah artinya itu tanwin seperti pada akhir isim yang mansub. Tapi di sini untuk menunjukkan ada asalnya itu nun. Bisa dibaca dengan nun, bisa dibaca dengan alif. Nah, di sini ada dua macam bacaan pada ayat tersebut ya. Kalau dibaca wasal maka nunnya dibaca. Nah, maka dia nun taukid khafifah lanas fa'am bin nasya. Tapi kalau di waqaf nanti dibaca dengan alif ya lanas fa'a. Dan ini tidak mungkin kita ragu, rancu, iltibas. Alifnya ini alif isnain, bukan. Karena di situ lanas fa'a. Sudah jelas-jelas dari nun ya. Dari nasfa'u. Berarti kan sudah diisnad kepada nomor yang takdirnya nahnu. Nah, bahkan kadang-kadang karena ringan, nun taukid khafifah ini bisa dihilangkan. Misalnya uktub ar-risalah, ya uktub ar-risalah, kemudian ditaukid jadi uktuban ar-risalah, maka nanti nunnya bisa dibuang. Nah, dengan catatan harakat huruf ba-nya itu dijaga. Jadi uktuba ar-risalah jadinya, uktuba risalah. Ya, boleh mahdzuf nanti nun taukidnya yang khafifah catatan. Dan tidak akan keliru dengan yang dibaca uktub ar-risalah. Karena kalau uktub ar-risalah ketika sakinainnya dibaca dengan uktubir risalah. Kalau uktub ar-risalah berarti di situ ada nun taukid yang mahdzufah. Ya, diringankan. Nah, sedangkan untuk nun taukid yang tidak boleh dihilangkan. Nah, itu beberapa perbedaan antara yang taukid sakilah dan taukid khafifah. Nah, kemudian tempat-tempat di mana fiil itu perlu atau boleh atau harus ditaukid atau nanti juga tidak boleh ditaukid dengan nun taukid baik yang sakil ataupun khafifah. Jadi yang pertama wa yajibu taukid mudhari'i bin nun dan wajib mentaukid bil mudhari dengan nun taukid idza kana jawaban lil qasami. Ya, karena jawaban lil qasami wa muttasilan bila lil qasam. Ya. Mentaukid fi'il mudhari dengan nun taukid hukumnya wajib. Kapan? Yaitu apabila fi'il mudhari'nya ini berlaku sebagai kalimat jawab qasam. Kalimat jawab dari ungkapan sumpah. Ya, pada uslub sumpah bahasa Arab.
Di mana ia nanti bersambung dengan lam kosam, maksudnya nanti bertemu dengan lam kosam. Misalnya itu contohnya, wallahi la'ukrimanna al-faiza. Ya, sungguh demi Allah, saya benar-benar akan memuliakan, menghormati orang yang sukses itu. Ya. Nah, di situ fi'il mudhari'nya adalah kalimat jawab qasam dari kalimat sumpah sebelumnya. Jadi kalau pada pembahasan usul syarat itu ada kalimat syarat dan jawab syarat. Nanti pada kalimat yang ungkapan sumpah usul qasam nanti ada kalimat sumpahnya dulu. Ya, ada misalnya huruf sumpah wawu qasam di sini dan muqsam bihinya lafzul jalalah. Maka nanti harus ada kalimat jawab qasam. Nah, apa yang ingin dimaksud dengan sumpah tadi yang disampaikan lewat sumpahnya? Ya, ini hukumnya pakai fi'il mudhari sebagai kalimat jawab qasam, maka fi'il mudhari'nya harus diberi nun taukid. Dan saya pikir ini mungkin maksudnya muttasilan bil lam al-qasam ini lam taukid ya. Tapi bahasa ya. Jadi ada lam qasamnya. Di sini ada lam yang jatuh, ya maksudnya lam qasam di sini huruf lam yang jatuh pada kalimat jawab qasam. Jadi nanti kalau pada pas uslub sumpah, nanti kita belajar pada uslub nahwiyah itu nanti kalau kalimat jawabnya itu dengan mudhari nanti harus diberi lam qasam. Ya, nanti kita bahas lebih jauh pada uslub sumpah, uslub qasam. Ya. Jadi kita ringkaskan kembali, fi'il mudhari itu ketika ia menjadi kalimat jawab qasam dan dalam kondisi ia harus bersama dengan lam qasam, ya dia adalah lam taukid juga, lam ibtida. Namanya lam qasam karena pada uslub qasam. Maka nanti harus diberi nun taukid, ya wajib hukumnya memberi nun taukid. Nah, itu yang pertama. Ya, boleh wallahi la'ukrimanna al-faiza, kalau ini nun taukid takilah, atau la'ukriman al-faiza, kalau ini pakai yang khafifah. Ya, sama-sama harus mudhari'nya harus diberi nun taukid, ya baik itu yang khafifah ataupun yang takilah. Ini diantara faedahnya kenapa harus demikian, ya untuk membedakan antara itu lam qasam atau dengan lam yang bukan qasam, ya sama-sama taukid tapi dia bukan untuk sebagai kalimat jawab qasam. Dan ini ada perbedaan antara keduanya. Kalau dibaca wallahi la ukrimu, ya, tanpa nun taukid, maka itu bukan kalimat jawab qasam. Itu kalimat baru. Kalau dia adalah kalimat jawab qasam, maka nanti la ukrimanna atau la ukriman al-faiza. Dan yang namanya kalimat jawab qasam itu dia konteksnya mustaqbal. Jadi untuk membedakan waktu juga. La ukrimu dengan wallahi la ukrimanna atau la ukriman nanti beda zaman. Ya, kalau yang ada nun taukidnya maka dia sudah spesifik maknanya itu lil mustaqbal. Nah, ya intinya kalau dia adalah fi'il mudhari yang menjadi kalimat jawab qasam dan bersama dengan lam qasam, maka nanti wajib diberi nun taukid. Itu yang pertama, yang wajib. Yang kedua, wa yajuzu taqidul mudhari bin nun idza dalla ala talab.
Dan mentaukid fi'il mudhari dengan nun taukid itu boleh dilakukan. Nah, tidak wajib tapi boleh hukumnya. Dimana kala fi'il mudhari itu dia menunjukkan makna tolab. Ya, seperti misalnya menunjukkan perintah, kemasukan lang amr, atau larangan, karena hiya, atau digunakan dalam kalimat tanya atau dalam konteks berdoa. Misalnya, ya ini makna-makna tolab. Wa talabu ismulu al-amra wa nahya wal istifham. Ya, bisa bermakna perintah, larangan, ataupun pertanyaannya perintah meminta suatu pekerjaan dilakukan, larangan ya meminta supaya jangan dilakukan. Nah, pertanyaan ini kan meminta jawaban. Ya, semuanya bermakna tolak. Nah, doa juga sama, meminta, memohon, meminta, ya, ada tuntutan supaya dikabulkan. Ini mana-mana dia adalah tolabiyah, ya, jumlah tolabiyah. Kalau fi'ilnya mudhari itu bermakna tolabiyah, jumlahnya jumlah tolabiyah, maka nanti harus boleh dikasih taukid, boleh juga tidak. Ya, kenapa dia boleh? Karena umumnya yang bermakna kalimat tolabiyah itu dia konteksnya mustaqbal. Nah, ketika kita memintakan pekerjaannya belum dilakukan, nanti mustaqbal kalau mau diwujudkan. Nah, ya, nah, dia karena dia bermakna mustaqbal maka cocok dengan tadi nun taukid yang juga identik dengan yang konteksnya mustaqbal. Maka boleh, tapi tidak sampai wajib. Ya, boleh saja. Nah, tidak masalah kalau tidak diberi nun taukid, ya. Tidak iltibas dengan tadi pada pembahasan ketika dia adalah jawab kosong atau bukan. Ya, tidak perlu dibedakan. Jadi boleh hukumnya. Misalnya dalam contoh la yunfiqun al-qadiruna atau la yunfiqun al-qadiruna. Ya, boleh dibaca. Itu mungkin seharusnya contohnya yang satu bukan kasih nun taukid ya, karena ini konteksnya kan boleh. Nah, misalnya contohnya itu bagusnya satunya pakai nun taukid, satunya enggak. Nah, misalnya la yunfiq al-qadiruna atau la yunfiqanna al-qadiruna. Kok lah liyunfiq ya, liyunfiq al-qadiruna atau liyunfiqanna al-qadiruna. Ya, pakai lam amr. Ya, hendaknya orang-orang yang memiliki kemampuan itu berinfak. Ya, boleh dikasih nun taukid, boleh tidak. Atau contoh lain misalnya, jangan engkau memuji seseorang sampai engkau mengujinya. Lalu engkau memuji. Nah, janganlah memuji sampai engkau mengujinya. Maka boleh kita katakan la tamdah imra'an hatta tujaribahu, la tamdahanna hatta tujaribahu. Ya, ini contoh yang pertama tadi perintah, amar, yang kedua larangan, nahi. Kemudian contoh yang ketiga berupa istifham, ya, bermakna tolab juga. Ya, apakah engkau setuju dengan pendapat ini? Nah, boleh kita katakan atuwafiqu ala hadzal ra'yi, ya, tanpa nun taukid. Boleh pula atuwafiqon atau atuwafiqonna ala hadzal ra'yi. Ya, di sini hukumnya boleh ditaukid dengan nun taukid, boleh pula tidak usah dikasih nun taukid. Ya, kalau bermakna tolab, fi'il mudhari itu boleh dikasih nun taukid, boleh tidak. Kemudian kondisi yang ketiga untuk fi'il yang mudhari, wa yamtani'u tawkidul mudhari'i fima adal halati as-sabiqi dzikruha. Dan hukumnya terlarang ya memberikan taukid pada fi'il mudhari itu terlarang pada selain kondisi yang telah disebutkan di atas. Ya, selain pada kondisi yang pertama dan yang kedua, maka tidak boleh fi'il mudhari itu diberi atau disambungkan dengan nun taukid.
Ya yamtani, misalnya tusriku syamsu kulla sabahin. Kan matahari tusriku bersinar setiap hari, atau kalau mau dibaca tasyurku artinya terbit setiap hari. Ini kan bermakna istimror, tidak cuma mustaqbal. Maka nggak cocok kalau diberi nun taukid ya, mamnu ya, atau mumtani ya, terlarang diberi nun taukid. Ya, jadi hanya diberi nun taukid mundur itu pada dua kondisi yang pertama. Kemudian ada tambahan poin berikutnya berkenaan dengan penambahan nun taukid. Ya ada yajuzu taukidu bil amri lidalalatihi ala tolabin. Bil amar boleh diberi nun taukid dalam semua keadaannya. Kenapa? Karena dia itu memang secara makna sudah menunjukkan tolak. Maka dia itu sesuai dengan kondisi hukum yang kedua untuk fi'il mudhari tadi di atas. Yang dimana fi'il mudhari kalau bermakna tolak, boleh dikasih taukid, boleh pula tidak. Nah, fi'il amar ini sudah bermakna tolak. Nah, maka sama seperti itu, boleh diberikan nun taukid, boleh pula tidak. Misalnya uktub boleh mau ditegaskan, ya boleh dengan uktuban atau uktubana. Ya, hukumnya jaiz. Kemudian yang terakhir, atau di contohnya, saya buka contohnya dulu. Ati walidaika. Boleh. Ati anna walidaika. Atau ati an walidaika juga boleh. Ya, taatilah kedua orang tuamu. Kalau mau ditegaskan, maka ati an atau ati anna walidaika. Ya, boleh tanpa taukid, boleh dengan taukid. Tergantung nanti maksudnya mau ditegaskan atau tidak. Ya, hukumnya jaiz. Kemudian bagian yang terakhir, al-fi'lul madhi la yu'abbadu bi nun taukid. Nah, fi'il madhi ini tidak boleh secara mutlak diberi taukid dengan nun taukid. Ya, karena tidak cocok dengan nun taukid yang bermakna mustaqbal. Ya, bahkan fi'il madhi bermakna waktu yang telah lewat. Maka tidak boleh ya, hukumnya terlarang mentaukid madhi dengan nun taukid. Nah, ya demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita sudah alhamdulillah bisa menuntaskan pembahasan fiil-fiil yang mabni. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita masuk pada pembahasan fiil yang mu'rab. Yang berarti tadi selain yang 3 fiil mabni yang telah disebutkan pembahasannya. Insyaallah itu nanti yang dibahas adalah fiil mudhari yang terbebas atau terlepas dari nun niswah ataupun nun taukid secara langsung, ya, bebas dari bertemu dari nun niswah ataupun nun taukid secara langsung. Jadi nanti kalau ada nun taukid tapi tidak langsung, itu masuk pembahasan karena dia mu'rab. Nah, wallahu waliyul taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Jazakallahu khairan. Wa astaghfirukum jami'an. Tabajatum al-akhta' minni. Wastaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.